الشكر علينا. قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Tidak terasa hari ini kita sudah pada penghujung bulan Rajab yang insya Allah sebulanan lebih lagi kita akan kedatangan satu tamu agung, yaitu bulan Ramadan. Dan untuk kesempatan siang ini kita buka saja temanya seputar hadis puasa Ramadan. Para jamaah, sebelum kita lanjut kepada hadis yang lain, bahwa kami ingin mengingatkan di sini yang pertama bahwa siapa yang masih punya hutang puasa tahun kemarin, ya, maka wajib untuk mengqadha. Wajib ini mengqadhanya. Mumpung masih ada sebulan, kasih tahu kepada keluarga kita di rumah, ataupun Anda tahun kemarin ada keluar kota atau sakit, ya, maka ini penting untuk diqadha, karena hutang kepada Allah wajib untuk diqadha. Jadi Rasul berkata hutang kepada Allah, statement berhutang ibadah kepada Allah itu ada. Ini langsung disabdakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam hadis Sahih Bukhari, di sini nomornya pada 1852. Nih, ja'a rajulun ilan nabi, datanglah seorang laki-laki kepada baginda Nabi, seorang sahabat. Faqal, maka ia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku meninggal dunia. Ibunya meninggal dunia, wa alaiha shaumu syahrin, dan beliau punya hutang puasa 1 bulan, ya, tapi belum diqadha, sudah meninggal. Pertanyaannya, afa aqdihi anha, boleh tidak saya yang mengqadha puasa ibuku? Ya, ibu sudah wafat, punya hutang puasa. Ibunya ini meninggal masih usia tidak sepuh banget lah, usia sekitar 55-60an begitu, meninggal. Itu masih punya hutang puasa. Maka anaknya bertanya, afa aqdihi anha, boleh tidak saya yang mengqadha puasa ibuku? Qal, maka Rasulullah menjawab, na'am, silakan. Ya, jadi boleh kita mengqadha puasa orang tua kita yang sudah meninggal. Qal, Rasul bersabda, fadainullah, karena hutang ibadah kepada Allah, ahaqqu ayyuqda, maka lebih berhak untuk diqadha. Ya. Nah, pengqadhaan puasa Ramadan seperti ini boleh dilakukan oleh anak-anaknya. Kalau anaknya ada 5, ada 6, dibagi-bagi aja tuh, supaya hutang puasa almarhumah tertunaikan, karena itu jadi hutang. Makanya kalau ada di antara kita yang dulu pernah ninggalin sholat karena males, itu fatwa ulama salafus soleh 4 madhab adalah tetap mengqadha sholatnya. Saya katakan 4 madhab, Al-Imam Hanafi, Al-Imam Maliki, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Hambali, semua wajib mengqadha itu. Ya, logikanya gini, kan puasa aja di bawah derajat
sholat kan, sholat paling tertinggi. Makanya yang pernah meninggalkan sholat, para ulama juga mewajibkan untuk mengqadha. Ini bahkan yang berfatwa ulama salafus saleh, dan tidak ada perbedaan pendapat itu. Berarti yang kalau menyatakan ada yang tidak mengqadha, ya mereka tidak mengikut salafus saleh, gitu aja. Ngikut siapa Ustadz? Ngikut diantaranya Al-Imam Ibnu Taimiyah. Beliau sih hidupnya abad ke-6. Baik, hadirin, atau lebih tegas lagi dalam Sahih Muslim, ini Bukhari Muslim berarti ini, pada 2748, ya, baginda bersabda dari Bunda Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, siapa yang meninggal dunia, mati, tapi kan mati untuk binatang terjemahannya. Man mata, siapa yang meninggal dunia, wa alaihi siyamun, dan ia punya hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, boleh dipuasai oleh siapa? Oleh keluarganya. Boleh tuh dipuasai oleh keluarganya, anak, istrinya, suami. Hadirin, pengqadhaan seperti ini berarti kepada orang tuanya dari anak-anaknya, termasuk dari bab birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Makanya dalam madhab, terutamanya madhab Imam Syafi'i, itu ada pecahan-pecahan madhabnya, ya, diantaranya boleh kodok sholat, sekalipun ini adalah fatwa Imam Subki, ya, maksudnya boleh kodok sholat mayit, orangnya udah meninggal. Kalau kita ditanya, bapak-bapak nih, ibu meninggal seminggu sepekan tidak sholat, lalu anda mau mengkodok, ada Al-Imam Subki berfatwa masih boleh mengkodok puasa seperti itu, sekalipun ini madhab pecahan dari madhab Imam Syafi'i. Lalu yang lainnya disepakati, hadirin, apa? Kodok puasa, lalu kodok hajinya juga, namanya badal haji. Contohnya gimana? Orang tua kita mampu, rumah bagus, kendaraan bagus, meninggal dunia belum berhaji juga, mungkin karena udah sibuk, udah gini gitu. Itu anaknya kalau dia mampu, setelah dia haji, kodokkan orang tuanya. Jadi ini sebuah bakti anak kepada, berbaktinya kita kepada orang tua kita, ya. Jadi merembet nih masalah kodok, dari kodok puasa boleh kepada kodok sholat mayit, kodok puasa mayit, ataupun badal haji, kodok haji mayit, gitu. Mayit artinya orang yang sudah meninggal. Baik, hadirin. Nah, jadi di sini ada sebuah alternatif terakhir ini. Contohnya begini. Sepasang suami istri datang kepada kami, umur udah 85-80 tahun. Pak Ustadz, kami ibadah mulai umur 50. Berarti selama usia ini jarang ibadah puasa tuh. Tetap kita bilang, Bapak masih kuat nggak mengkodok? Mumpung masih hidup? Nggak kuat Pak Ustadz, umur sudah 85, sudah 80. Ada alternatif terakhir, apa? Alternatif terakhir ini harus tetap dijalankan. Apa Pak? Bayar fidyah, gitu, ya. Berarti dihitung tuh, katakanlah kalau 30 tahun dia punya hutang puasanya 900 hari, sedangkan satu harinya satu mud. Satu mud itu dalam hitungan kita kurang lebih 670 atau 700 gram. Maka satu mudnya itu kita bulatkan 1 liter. Berarti suami dan istri yang dulu tidak ibadah puasa, ketika dia mampu, bayar aja pakai fidyahnya. Kan itu alternatif terakhir. Tidak ada yang free kecuali fakir miskin. 40
Pak, ingat, Anda punya orang tua umur 90 tahun, udah nggak kuat puasa. Apa? Alternatifnya apa? Bayar fidyah kan, anaknya. Kalau bapaknya masih punya uang, bayarkan fidyah orang tua. Sebulan berarti 30 liter. Nah, itu orang yang tadi bertanya itu umurnya 85 tahun, baru bertobat usia 50-an. Saya kasih contoh berarti 30 tahunan tidak puasa, maka seperti itu hitungannya. Ini yang disebut dengan hutang ibadah kepada Allah berdasarkan hadis tadi. Hadirin, kita masih ada sisa 1 bulanan lagi. Beritahu kepada wanita kita di rumah, istri, anak perempuan, atau siapa yang tinggal sama kita dari wanita keluarga kita, ingetin ketika mereka masih dalam keadaan aktif menstruasinya, ya mesti punya hutang 3 hari, 5 hari, wajib qada. Makanya bila sampai 1 Ramadan belum mengqada, maka ada beberapa konsekuensi. Pertama, dia berdosa. Kenapa? Karena sudah melalaikan waktu berapa lama? Melalaikan 1 tahun. Ya 11 bulan lah, 11 bulan gitu ya. Bayangin, dari Ramadan tahun kemarin kita dikasih waktu sampai 11 bulan untuk mengqada. Ya, termasuk saya dengan bahkan santri-santri perempuan saya pun kita ingetin, siapa yang belum qada. Tapi kan mereka rajin puasa Senin Kemis, diikutkan Senin Kemis, bayar qada aja pada Senin Kemisnya. Hari Senin niatin qada terus begitu. Sebenarnya kalau seorang muslimah tekun, sebulanan aja cukup. Kalau hutang puasanya cuma seminggu gitu, sepekan, hutang puasa Ramadan tahun kemarin karena haid, karena menstruasi, udah bulan Syawal aja diniatin qada, selesai itu. Atau bulan Zulhijjah, sekarang kan udah bulan Rajab nih. Ya, maka dia berdosa, sudah melalaikan 11 bulan yang Allah berikan. Yang kedua, ada konsekuensi lain. Wajib kena kafarat, kena denda. Wajib denda 1 hari 1 mud. Memang sih tidak susah. 1 hari 1 mud. Berarti kalau hutang puasanya 7 hari, ya cuma 7 liter aja sih. 7 mud. Memang saya katakan memang tidak mahal. 7 liter itu kalau berasnya yang 20.000 aja baru 140.000 gitu kan. Tidak mahal gitu. Tapi beras 20.000 tuh udah hebat sekali ya. Udah pulen itu. Biasanya kita makan pakai beras berapa? 15.000 lah sekilo, atau berapa? 12, 13 gitu. Nah hadirin, jadi gitu. Kalau sampai 1 Ramadan berdosa, ini yang berdosa siapa? Dirinci nih, yang berdosa siapa? Yang berdosanya adalah, pertama adalah hadirin suami. Gimana sih? Yang berdosanya ini adalah pertama suami, bila suami tidak mengingatkan, karena kita sebagai pemimpin di rumah tangga kita. Ya, suami berdosa, Pak. Kita ini bukan cuma diperintahkan untuk memberikan nafkah zahir, makan, minum, rumah, bukan itu saja. Ada yang lebih penting, nafkah batin. Nafkah batin itu hadirin adalah agama. Ya. Maka suami berdosa. Yang kedua, istrinya juga serta anak putrinya itu berdosa juga. Ya. Bila sudah diingatkan oleh sang suami. Memang anak istrinya nih yang malas berarti. Ya, bila sudah diingatkan. Para jamaah, masalah syariat ini lebih penting daripada apa yang menjadi kesibukan kita hari-hari. Karena ini hubungannya langsung kepada Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang berikan makan, minum, rezeki kepada kita, Allah yang berikan kita kesehatan. Lalu kita melalaikan ibadah-ibadah kepada Allah, maka tidak boleh. Ya. Nah, hadirin, istri dan putri berdosa bila sudah diingatkan. Suami juga tadi yang pertama kali dia ikut berdosa. Nah, hadirin para jamaah dirahmati Allah, ini diantaranya sekelumit tentang mengqada puasa. Baik, kita masuk pada pelajaran yang baru. Dalam hadis riwayat daripada Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, Nabi bersabda,
la taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumaini. Jangan kalian mendahului puasa Ramadan dengan puasa sunnah 1 hari atau 2 hari setelah nisfu Sya'ban. Ya. Maksudnya jangan kamu mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelum datangnya 1 Ramadan. Illa rajulun kana yasumu shauma, kecuali seseorang yang sudah biasa puasa sunnah, falyasumhu, silakan puasa terus. Hadirin, dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasul melarang seseorang yang tidak biasa puasa sunnah 1 hari 2 hari. Tapi ini bilangnya sedikit nih. Ada dalam hadis yang lain, yaitu riwayat Imam Tirmidzi. Riwayat Imam Tirmidzi bukan hanya sehari 2 hari, tapi kalau sudah masuk nisfu Sya'ban. Nih coba kita tampilkan ya. Dalam riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah, di sini Nabi bersabda, "Idza baqiya nisfun min Sya'ban", apabila bulan Sya'ban tinggal setengahnya. Tuh ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Idza baqiya nisfun min Sya'ban", apabila bulan Sya'ban tinggal setengahnya, fala tasumu, jangan kalian berpuasa sunnah. Waduh, ini lebih banyak berarti. Kita bahas hadirin. Yang pertama tentang hadis ini, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah. Yang pertama bahwa dalam hadis Bukhari Muslim pelarangannya hanya 1 hari 2 hari. Ya. Dalam Bukhari Muslim dilarang hanya 1 hari 2 hari. Tapi dalam riwayat Imam Tirmidzi lebih banyak, ya, yaitu dilarang puasa sunnah sejak nisfu Sya'ban. Tuh. Jadi kalau sudah masuk nisfu Sya'ban, tidak boleh puasa sunnah. Yang ketiga, larangan ini bagi seseorang yang tidak istiqomah puasa sunnah. Ya. Larangan ini bagi yang tidak istiqomah puasa sunnah. Tapi kalau Anda rajin puasa sunnah, silakan jalan terus. Ustadz, saya udah setahun ini puasa Daud. Saya udah setahun ini, udah 2 tahun ini tidak pernah tinggal Senin Kemis. Jadi larangan ini hanya bagi yang tidak istiqomah puasa sunnah. Jadi kalau dia rajin puasa sunnah, silakan, nggak ada masalah. Ya, kecuali kalau Anda memang tidak puasa sunnah, tidak pernah puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban, apalagi tersisa 2 hari atau 1 hari setelah mau Ramadan, udah nggak usah makan minum, nggak usah puasa maksudnya. Silakan makan minum. Kenapa begitu? Karena biasanya kalau orang tidak biasa puasa sunnah, setelah nisfu Sya'ban dia puasa, khawatir badannya melemah karena nggak biasa. Mendingan langsung aja tuh startingnya pas apa? 1 Ramadan. Dan starting kita bareng-bareng tuh dunia kan gitu. Ketika bareng-bareng sedunia, jadinya kayaknya ada suasana kekuatan. Coba aja. Orang yang nggak biasa ke masjid, ada kekuatan tuh datang ke masjid. Orang yang nggak biasa puasa sunnah, ketika puasa wajib kayak ada kekuatan. Ya, sekalipun nanti setelah 10 hari 15 hari Ramadan ke masjidnya agak lemes lagi gitu ya. Ini memang fenomena yang apa? Fenomena yang tidak terlalu baik gitu ya. Nah, larangan ini bagi yang tidak istiqomah puasa sunnah. Yang keempat, boleh berpuasa terus bebas roaming tanpa ada larangan. Bagi siapa? Boleh puasa terus setelah nisfu Sya'ban. Ini bagi yang puasa wajib. Tuh, bagi yang puasa wajib hadirin. Puasa wajibnya berupa apa? Berupa puasa nazar. Kemudian puasa apa lagi? Puasa wajib qada. Kemudian puasa apa lagi? Puasa wajib, puasa kafarat. Ya. Puasa denda, bayar denda. Ya. Nah, hadirin, ini jenis puasa wajib yang 3 ini boleh dilakukan setelah nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena Rasul melarangnya hanya puasa sunnah, itu pun bagi seseorang yang tidak biasa puasa sunnah.
Begitu. Nah, para jamaah, jadi kalau nanti ada kasus nih 16 Sya'ban ada yang berpuasa sunnah, kita tanya, Bapak biasa enggak puasa Senin Kemis? Enggak biasa Ustadz. Ini puasa apa? Puasa Senin Ustadz. Kan ini udah 16 Sya'ban, udah 20 Sya'ban. Iya Ustadz, hitung-hitung saya warming lah, pemanasan. Apa? Sebelum datang apa? Sebelum datang 1 Ramadan saya pemanasan. Tetap nggak boleh, batalkan puasanya. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasanya hukumnya jadi makruh, bukannya bagus malah makruh. Itu ada loh Pak, puasa yang disebut dengan puasa makruh. Ya, bahkan kalau makruhnya makruh tahrim, itu diantaranya puasa yang diharamkan lah, bukan makruh tahrim lagi, yaitu pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Kalau yang makruh itu contohnya puasa hari Jumat menyendiri tanpa ada niat puasa yang lain. Ya, Senin Kemis Anda puasanya Jumat, maka untuk menghilangkan kemakruhannya, boleh nggak puasa hari Jumat? Sunnah, boleh, tapi hukumnya makruh kalau 1 hari sebelumnya dan 1 hari sesudahnya tidak pernah puasa sunnah. Jadi kalau ada yang mau puasa sunnah hari Jumat, kebetulan badannya sehat, besok kan hari Jumat libur tuh, ya tanggal merah nggak? Hari Jumat tanggal merah kan, libur, mau puasa Kalau tidak ada niat puasa apapun, puasa mutlak, maka harus diikutkan hari Sabtunya juga untuk menghilangkan kemakruhan, gitu. Nah, para jamaah, ini diantaranya boleh puasa terus bagi yang puasa wajib, ya. Jadi kalau ada yang puasa wajib, udah jalan aja. Kenapa? Karena puasa wajib, hadirin, lebih cepat, lebih baik. Khawatirnya kita nggak ada umur. Kembali kepada Allah masih punya hutang puasa, nggak enak tuh. Kembali kepada Allah masih punya hutang sholat, ini itu dan macam-macamnya. Jadi pertobatan seorang hamba dari nggak pernah sholat jadi sholat, masih kurang taubatnya kalau tidak mengkodok, masih kurang taubatnya kalau tidak membayar puasanya. Begitu. Hadirin, satu hadis lagi nih. Nabi bersabda bahwa kata beliau dalam hadis Bukhari Muslim juga, idza ra'aitumuhu fasumu, kalau kalian melihat bulan sabit maka berpuasa Ramadanlah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, kalau kalian melihat bulan sabit lagi maka berlebaranlah. Fa in ghumma alaikum, kalau kalian ditutupi oleh awan, faqduru lahu, maka hitunglah Ramadan 30 hari. Jadi istiqmal. Ini dalam lafaz hadis yang di bawahnya ada tuh, fa akmilu iddata Sya'ban. Kalau kalian ditutupi oleh awan kayak begini nih hari-hari ini, matahari nggak kelihatan, bulan nggak kelihatan, susah, ya, maka fa akmilul iddata Sya'ban salasin, sempurnakan saja bulan Sya'ban 30 hari. Hadirin, para jamaah dirahmati Allah, faedah hadis ini yang pertama, sejak zaman para sahabat, cara main penentuan 1 Ramadan ikut pemerintah. Sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka penentuan 1 Ramadan oleh pemerintah setempat, ya, oleh pemerintah setempat. Kalau kita Kementerian Agama yang dibantu oleh para ulama, para ahli astronomi, kita sih tinggal ikut aja Pak, ya. Penentuan oleh pemerintah nih di Kemenak gitu ya, dan dibantu dengan dan para ahli, bahkan biasanya tuh dari LAPAN, dari LIPI atau dari BRIN, tetap diundang tuh para ahlinya. Hadirin, sebenarnya cara main begitu, tapi di Indonesia kan banyak ormas Pak, ya. Nanti ada yang ngedahului nih, contohnya apa? Ormas yang di Padang tuh, Naksabandia, ataupun ormas Goa yang di mana, di Sulawesi, ataupun ada ormas lain lagi yang dia mendahului pemerintah. Ya sudahlah, ini negara demokrasi gitu ya, tapi sebenarnya cara mainnya ikut pemerintah. Cuma saya kesian aja, contoh tahun kemarin tetangga masjid kita masih makan sahur, tetangga masjid sebelahnya udah apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ya begini nasib umat Islam nih, ya.
Hadirin, sejak zaman Nabi penentuan oleh pemerintah. Jadi kita wajib ikut jadi warga negara yang baik. Yang kedua, bila masih ada perbedaan, ya, maka saling legowo saja. Tapi kalau memang mau dituntaskan dengan cara yang baik, dikumpulkan semua kepala ormas oleh pemerintah. Kan pemerintah ada payung hukum. Nanti siapa yang melanggar ditindak. Karena kesian aja umat Islam, jadi nggak pernah bersatu, Pak. Pernah kita Ramadan hadirin Idul Fitri kembar 3, Pak. Kembar 3. Tahun berapa begitu? Ya, hari Senin yang di Padang, Muhammadiyah hari Selasa, pemerintah hari Rabu. Kembar 3 Idul Fitri. Ini kalau mau dituntaskan, sebenarnya pemerintah harus turun tangan, memberikan sanksi. Pemerintah punya payung hukum, berikan sanksi kepada ormas yang mengumumkan. Kalian tidak boleh mengumumkan. Contohnya seperti di mana? Saudi Arabia, nggak ada perbedaan di sana. Tapi kan kalau di Saudi lebih strict, Pak. Berbeda dengan kerajaan. Bukan cuma ditangkap tuh, dianggap yufsiduna fil ard, membuat kerusakan di permukaan bumi. Bisa apa? Bisa akibatnya. Contohnya seperti yang dulu-dulu tuh ada Imam Sudais sedang khutbah, betul? Ada yang mau naik ke tangga apa tuh mimbarnya kan, mau nyerang beliau. Itu kan dihukumnya hukum glok gitu saja. Tapi dengan bergeraknya pemerintah ini, sehingga di grassroots itu tidak ada lagi perbedaan ini gitu. Allah alam. Nah, tapi bila masih ada perbedaan kayak begini, tetap legowo lah. Tetap saling legowo dan saling saling menerima lah, menghormati, saling menghormati gitu. Dah hadirin, ini saja dulu daripada seputar tentang hadis-hadis puasa Ramadan. Dan masih banyak lagi, terutama untuk masalah-masalah yang modern yang kita hadapi sekarang. Tapi waktunya masih perlu banyak ya. Sementara sudah jam segitu. Nanti kita lanjut insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum jami'in. Kekurangan dimaafkan, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.